Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fandi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian limit fungsi. Limit fungsi itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Oke, dari kasus di atas kan ada bilangan yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Makanya limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Penulisannya juga beda loh. Jadi bacaannya X mendekati 2 dari kiri dan untuk bilangan mendekati 2 dari kanan. Nah, kalau soal fungsi yang awal tadi, hasilnya itu tandanya hasil yang kamu dapat termasuk bentuk tak tertentu. Bentuk tak tertentu itu menghasilkan banyak kemungkinan yang nggak bisa ditemukan. Tapi setiap bilangan atau nilai X yang mendekati 2 dari kiri dan kanan memperoleh hasil yang valid. Oke, kita juga bisa buktiin pakai metode di tabel berikut. Hasil F dalam kurung X diperoleh dari substitusi beberapa nilai X yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Untuk bilangan-bilangan mendekati 2 dari kiri menghasilkan F dalam kurung X sama dengan 3,999. Mendekati angka 4 dari kondisi itu kita bisa tulis notasinya menjadi limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2, jadi sama dengan 4. Kemudian untuk bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kanan menghasilkan F dalam kurung X sama dengan 4,001, yang artinya mendekati angka 4 juga ya. Ketika X mendekati 2 dari kanan, notasinya jadi gini, limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2, jadi sama dengan 4. Sesuai syarat limit, sebuah fungsi punya limit kalau limit kiri dan kanan sama. Nah, karena nilai limit kiri dan kanan sama, berarti bisa ditarik kesimpulan limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2 sama dengan 4. Halo guys, jadi di sini aku mau menjelasin tentang sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit itu bakalan kepake banget sebagai bekal kamu untuk lanjut memperdalam si limit ini. Jadi jangan lupa untuk dipahami setiap sifatnya ya. Oh ya, hal yang terpenting sih kamu harus coba untuk latihan soal. Soal limit itu kan bisa bervariasi ya, dan mungkin aja fungsi yang dikasih lebih kompleks dari contoh soal yang tadi. Kebayangkan gimana ribetnya kalau kita harus bikin satu persatu limit fungsi itu pakai table. Nah, kita bisa loh cari tahu nilai limit tanpa harus pakai table dan input satu-satu nilai X-nya. Cara yang paling utama adalah cara substitusi, lalu cara faktorisasi, dan cara perkalian sekawan. Bahas satu persatu yuk. Cara yang pertama yaitu cara substitusi. Cara substitusi ini adalah metode paling dasar. Biasanya semua soal limit dikerjakan pakai cara substitusi dulu. Nah, kalau hasil yang nggak valid alias bentuk tak tentu, baru deh pakai cara lain. Soal yang pertama, tentukan nilai dari limit 5, X mendekati 3, X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 5, 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3, 5, 3 pangkat 2, 9, 2 dikali 3, 6, 5 dikali 15 yaitu menjadi 75. Kalau kamu lihat bentuk limitnya, ini mirip dengan sifat limit bagian C ya. Jadi bisa kita keluarkan konstanta atau angka 5-nya. Kayak gini, setelah itu kita bisa ubah bentuknya lagi sesuai sifat limit bagian D. Langsung substitusi nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsinya menjadi
Hasil limit X mendekati 3, 5, X pangkat 2 ditambah 2X adalah 75. Cukup mudah kan guys? Sekarang kita lanjut soal kedua ya. Selanjutnya cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran ini bisa kalian pakai jika hasil yang kalian dapat tertentu dari cara dasar atau substitusi. Nah, berarti skill pemfaktoran kalian waktu SMP di sini akan diuji. Agar lebih paham, mari simak contoh soal berikut. Limit X mendekati 2, X min 2 per X kuadrat min 4 yang bisa difaktorkan dari fungsi di atas, yaitu X kuadrat min 4. Langsung saja kita faktorkan dan didapat hasilnya X plus 2 dan X min 2. Maka limit X mendekati 2 sama dengan X min 2 per X plus 2 kali X min 2. Pembilang dan penyebut yang sama kita coret. Maka limit X mendekati 2 sama dengan 1 per X tambah 2. Maka hasil akhirnya yaitu limit X mendekati 2 sama dengan 1 per 4. Terus kalau soalnya mengandung akar itu gimana sih? Nah, kalian bisa pakai cara yang ketiga yang akan dibahas selanjutnya. Untuk pembahasan ketiga kali ini, saya akan menerangkan cara perkalian sekawan. Ingat baik-baik ya guys, untuk cara perkalian sekawan itu dipakai kalau hasil uji substitusi menghasilkan bentuk tak tentu. Dan khusus untuk soal limit yang fungsinya berbentuk akar. Jadi, kamu cukup melakukan perkalian sekawan dari fungsi yang hanya mengandung akar. Fungsi bisa dapat bentuk pecahan atau persamaan fungsi biasa. Supaya ngerti, aku kasih contohnya ya. Yang pertama, akar X plus 1 dikalikan sekawannya yaitu akar X plus 1 per akar X plus 1. Yang kedua, akar X plus 1 min akar X dikalikan sekawannya yaitu akar X plus 1 plus akar X per akar X plus 1 plus akar X. Yang ketiga, akar X plus 1 plus akar X min 2 dikalikan sekawannya yaitu akar X plus 1 min akar X plus 2 per akar X plus 1 min akar X plus min 2. Intinya tidak merubah soal dan bentuk akar, tapi hanya operasi penghubung akar yang diubah. Sekarang lihat soal di bawah ini deh. Soal ketiga, limit X menuju 0 2 min akar 4 min X per X sama dengan, yang pertama kita diuji dulu ya pakai cara dasar yaitu substitusi. Limit X menuju 0 2 min akar 4 min 0 per 0 sama dengan 0 per 0. Nah, karena menghasilkan bentuk tak tentu, langsung kita pakai cara perkalian sekawan. Bentuk akar ada di pembilangnya, jadi sekawan dari 2 min akar 4 min X adalah 2 plus akar 4 min X, maka bisa ditulis limit X menuju 0 2 min akar 4 min X per X sama dengan limit X menuju 0 2 min akar 4X per X dikali 2 plus akar 4 plus 2 per 2 plus akar 4 plus 2 sama dengan limit X menuju 0 4 min buka kurung 4 min X tutup kurung X menuju 0 X buka kurung 2 plus akar 4 min X tutup kurung sama dengan kemudian limit X menuju 0. Menjelaskan limit fungsi tak berhingga. Diketahui fx sama dengan 2 per x jika dibuat tabel untuk x bilangan sebagai berikut ada di tabel PowerPoint. Apabila nilai x makin besar, ternyata nilai fx makin lama makin kecil. Apabila x besar sekali atau x mendekati tak berhingga, ditulis x sama dengan tak hingga. Maka nilai 2 per x akan mendekati 0. Dikatakan limit dari 2 per x untuk x mendekati tak berhingga adalah 0 dan ditulis limit 2 per x sama dengan 0. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah limit dari 2x per x plus 1. Untuk menjawab limit tersebut dapat dicoba dengan tabel berikut yang ada di PowerPoint. Apabila x menjadi semakin besar, maka nilai 2x x per x plus 1 akan mendekati 2. Dikatakan bahwa L sama dengan limit
2x per x plus 1 sama dengan 2. Limit fungsi yang berbentuk limit fx per gx dapat diselesaikan dengan cara membagi bagian pembilangan fx dan bagian penyebut gx dengan x per 2. N adalah pangkat tertinggi dari fx atau gx untuk setiap dibilangan positif dari a bilangan real. Maka rumus dari lim a per x sama dengan 0. Dari sini saya akan menjelaskan contoh soal dari limit. Contoh soal, hitunglah limit dari x menuju tak hingga 3x min 1 per x per 2 plus 5x min 3. Penyelesaiannya, limit menuju tak hingga x menuju tak hingga 3x min 1 per x per 2 plus 5x min 3 sama dengan limit x menuju tak hingga 3x min 1 per x pangkat 2 x pangkat 2 plus 5 x min 3 per x pangkat 2 sama dengan limit x menuju tak hingga 3x per x2 x pangkat 2 dikurang 1 per x pangkat 2 x pangkat 2 per x pangkat 2 plus 5 per x pangkat 2 kurang 3x 3x pangkat 2 sama dengan limit x menuju tak hingga 3x 3 per x min 1 per x pangkat 2 per 1 plus 5 per x dikurang 3 per x pangkat 2 sama dengan 0. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung fungsi limit berhingga. Perhatikan fungsi fx sama dengan 2x pada tabel di bawah ini. Dari tabel terlihat jika nilai x diperbesar hingga mendekati 3, maka nilai fx mendekati 6. Dikatakan bahwa limit dari 2x untuk x mendekati 3 adalah 6. Ditulis limit x mendekati 3, 2x sama dengan 6. Menentukan limit dengan cara di atas ternyata lambat dan tidak efisien. Misalkan untuk menyelesaikan limit x mendekati a, fx, maka dapat dilakukan dengan cara yang lebih cepat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nomor 1, jika fa sama dengan c, maka nilai limit x mendekati a, fx sama dengan fa sama dengan c. Nomor 2, jika fa sama dengan c per 0, maka nilai limit x mendekati a, fx sama dengan c per 0 sama dengan tak terhingga. Nomor 3, jika fa sama dengan 0 per c, maka nilai limit x mendekati a, fx sama dengan 0 per c sama dengan 0.
Dan nomor 4, jika FA sama dengan 0/0, maka nilai limit X mendekati A, Fx. Maka sederhanakan atau ubahlah lebih dahulu bentuk Fx hingga menjadi bentuk 1, 2, atau 3. Contoh soal di sini, hitunglah nilai limit berikut ini. A, limit X mendekati min 2, buka kurung, 5X plus 7, tutup kurung. Penyelesaiannya, ya, di sini contoh soal. Ini misalnya A, limit X mendekati 2. Di sini 5X plus 7 sama dengan, lalu di sini limit X mendekati 2, 5X plus 7 sama dengan 5 min 2 plus 7 sama dengan min 10 plus 7 sama dengan min 3. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan limit. Konsep limit dan turunan mempunyai peranan penting di dalam kalkulus dan berbagai bidang matematika. Oleh karena itu, konsep ini sangat perlu untuk dipahami, meskipun pada awalnya konsep limit dan turunan sukar untuk dipahami. Tetapi dengan sedikit bantuan cara numeris, kemudian konsep ini bisa dimengerti, dan kenyataannya setelah dipraktekkan, masalah hitung limit dan turunan relatif mudah. Untuk saran limit, untuk mengetahui lebih jauh tentang limit dan turunan fungsi, serta untuk menambah wawasan kita tentang limit fungsi aljabar. Bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai limit dan turunan fungsi, penulis pengharapan agar para pembaca buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul limit dan turunan fungsi.